Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berapa kali ini saya agak ngerepotin para sesepuh Bunda. perguruan bela diri pencak silat organisasi. Iya. Enggak lah Mas. Nggih. Jadi hari ini terkait juga kita ingin sedikit minta informasi Bapak-bapak pendekar terkait perjuangan Pak Imam Sujai waktu mendirikan pencak organisasi. Nah, setahu jenengan dari informasi sesepuh warisan tradisi PU atau pencak organisasi, ya nopo ceritanya? Itu gini Mas, menurut sejarah dari tokoh-tokoh PU yang terdahulu bahwa PU itu didirikan pertama kali atau untuk tempat latihan pertama kali itu di Desa Lempeni ini, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, seperti itu. Karena pada saat itu sedang ya katanya gerilya kan Mas, gerilya Mas. Sehingga Pak Imam Sujai itu mengumpulkan rakyat ya, dibelajari bela diri guna untuk melawan penjajah, seperti itu. Jadi itu ya yang terjadi ya pada tahun 20-an itu memang Belanda sedang kuat-kuatnya itu ya. Iya. Rakyat terus melawan Belanda ya. Betul. Yang terjadi di Desa Lempeni sini. Iya, di Desa Lempeni sini. Di Desa Lempeni, Kecamatan Tempe ini ya. Iya, betul. Nah, menurut tradisi PU, siapa tokoh-tokoh yang membantu Pak Imam Sujai saat itu? Wah, pada saat itu yang saya tahu ya, Bapak Sumedi Purbokusumo. Wah, ini selaku, saya sering dengar beliau namanya ini. Karena beliau termasuk yang melanjutkan perjuangan Bapak Imam Sujai untuk perkembangan PU, mulai dari Bapak Imam Sujai, kemudian ke Bapak Sumedi Purbokusumo dan tokoh-tokoh yang lain, Tapi pada saat itu adalah Bapak Sumedi Purbokusumo lah yang sebagai penerus daripada Bapak Imam Sujai itu. Jadi salah satu tokoh yang kepercayaannya Pak Imam. Betul. Kalau tahun berapa Pak Imam Sujai mendirikan pencak organisasi? Pada tahun 1927. Jadi beliau umurnya masih sangat muda ya, 25 tahun ya? Iya, betul. Sangat muda sekali. Ya, mungkin seumur dengan Pak Mahmud sudah ada 52 saya. Kembali 25 jadi 52. Jadi mungkin ini kayak adik-adik ini ya, di atasnya sedikit ya. Iya. Barangkali itu ya. Ini menggambarkan apa? Ini memang perumahan rakyat ini. Perumahan rakyat ini itu. Sawah-sawan juga. Jadi PO ini berdirinya tidak di gedung yang mewah. Oh, tidak Mas. Justru di tempat-tempat yang sangat sepi sekali, ya, sangat terpencil sekali. Ya, karena pada saat itu ya agar tidak diketahui oleh penjajah. Sifatnya memang sembunyi-sembunyi. Bahkan menurut informasi dari sepuh-sepuh kita, di sini di tempat latihan PO ya, kemudian di sana sini di situ itu ada yang menjaga. Jadi ditakutkan diketahui oleh Belanda. Seperti itu. Saking hati-hatinya. Kalau zaman dulu seperti itu ya. Iya. Betul. Mungkin ada lagi yang ini, itu saja ya kira-kira untuk PO. Ya, inilah sementara ini Mas. Nggih. Matur nuwun Pak. Sami. Perlu saya jelaskan kepada para penonton channel Mas Mansur YouTube yang saya banggakan. Jadi tadi wawancara dengan Bapak Pairi, seorang sesepuh dan pendekar PU dari Kelampok Arum, Lumajang. Tapi namanya beliau sudah dikenal juga di daerah Kabupaten Jember. Dia ini tokoh yang luar biasa untuk pencak organisasi. Dan perlu diketahui kepada saudara-saudara bahwasanya yang namanya pencak organisasi ini didirikan oleh secara sejarahnya ya, mungkin tadi wawancara kita sangat luar biasa sebagai satu informasi yang asli gitu kan. Sedangkan saya mendapatkan referensi bahwasanya Pak Imam Sujai ini nama aslinya kan Raden Mas Imam Sujai ini, seperti yang telah kita ketahui, ketika beliau pada tahun 1923 lulus dari Ambak School, beliau kemudian bekerja di pelayaran, dan karena memang
bekerja di pelayaran itu ada orang atasannya yang orang Belanda itu memang sombong dan angkuh, beliau tidak mau ketika Pak Imam Sujai Muda dikatakan Inlander, dan malah orang Belanda itu dilawan. Ya, mungkin bisa saja dipukul, tapi saat itu Pak Jai belum terlalu pinter menjadi pendekar tahun 23. Data kita mengatakan bahwa tahun 23 kemudian Pak Jai belajar silat di tempat eyangnya di Bandung. Jadi Eyang Kusumo itu ada di Bandung, dan kemudian beliau mempelajari silat itu di Bandung dan kemudian menjelajah untuk mempertajam ilmu silatnya itu di daerah-daerah Garut. Daerah Garut ini sampai saat ini dikenal sebagai gudangnya perguruan silat. Dan kebetulan saudara-saudara pada tahun 1919, jadi ketika Pak Jai Muda ini berkelana di Garut itu tahun 2324, tahun 1919 atau 5 tahun sebelumnya di Garut itu pernah ada kejadian besar, Pak. Jadi kejadian besar itu namanya insiden Cimarimi. Insiden Cimarimi di Garut itu terjadi ketika ada seorang aktivis Sarekat Islam bernama Haji Hasan ditembak mati oleh Belanda, dan itu sempat menggegerkan jagat politik Indonesia, sehingga Pak Cokro kemudian ketua Sarekat Islam sempat ditahan. Nah, Pak Jai berkelana di daerah Garut yang notabene orang-orangnya sangat anti Belanda, sangat Sarekat Islam, sangat nasionalis juga. Nah, ini Pak Jai ditempa di perguruan silat untuk mempertajam gitu. Jadi sudah punya bekal dari Eyang Kusumo, semakin dipertajam di Garut. Setelah beliau berkelana tahun 25-an, beliau balik lagi ke rumahnya di Lumajang. Dan kemudian semakin aktif di Sarekat Islam, kemudian menjadi tokoh muda Sarekat Islam dan mengumpulkan para pendekar. Sebenarnya para pendekar masih jarang mengumpulkan jawara-jawara ya. Jawara-jawara atau orang-orang yang berani-berani gitu, katakan di daerah-daerah Lumajang, mulai dari Seduro sampai di Tempe. Nah, orang-orang berani ini pada saat itu kan silatnya kan ngawur. Ngawur itu artinya kadang untuk menakuti temennya sendiri, bangsanya sendiri. Dilatihlah sama Imam Sujai Muda dengan sifat-sifat perjuangan, bahwa kalau belajar itu tentu saja tidak harus angkuh, tidak harus diperlihatkan kepada kawannya, tapi yang harus diperlihatkan adalah sifat melawan pemerintah penjajah Belanda. Itu kira-kira. Betul. Pak Jai Muda ini berkelana di Lumajang tentunya untuk mengalahkan jawara-jawara yang gak jelas itu, yang suka memeras awalnya. Tapi ketika tobat, mereka ini berguru pada Imam Sujai yang masih muda, umur 25-26, dan kemudian diajari jurus-jurus pencak organisasi yang luar biasa praktis itu, dan kemudian diajari juga cara ideologi nasionalisme, ideologi keislaman, ideologi perjuangan melawan pemerintah Belanda. Kira-kira begitu, Bapak. Betul. Dan menurut data nanti tahun 1927. Betul. Tahun 1927 pencak organisasi sebagai sayap muda organisasi Partai Sarekat Islam berdiri. Jadi namanya masih Partai Sarekat Islam karena nanti kalau PSUI tahun 2829 nanti. Jadi itu kira-kira berdirinya pencak organisasi yang mana ada di distrik atau kecamatan Tempe. Nah, dalam kajian historis kita, kenapa Pak Jai orang Lumajang terus tiba-tiba ke Tempe? Oh, ternyata dalam kajian kita Pak Jai Muda ini sudah diincar. Kalau sekarang DPO politik. Jadi beliau ini memang sudah diincar sama orang-orang Belanda di Lumajang, Regenskap Lumajang. Itu mengincar Imam Sujai Muda ini ekstremis yang berbahaya. Sehingga beliau mau tidak mau sering beraktivitas tidak di kota Lumajang, tapi ada di Senduro, kadang-kadang ada nama nanti Haji Sirat itu nanti pada pasca merdeka menjadi kepala desa di Kandang Tepus, dan kemudian seringnya di Tempe, karena di Tempe itu ternyata ada seorang familinya, pamannya itu yang menjadi mantri polisi
ditempel. Jadi yang inteli itu pamannya sendiri, jadi agak aman. Pinter juga ini Pak Imam Sujai muda, memang orangnya cerdik ya. Jadi ditempel ini pelarian karena juga yang ngawasi itu adalah pamannya sendiri. Bekerja pada Belanda, tapi saat itu kan raden-raden itu bekerja sama Belanda, tapi karena Imam Sujai adalah keponakannya, ia tidak ditangkap, malah dibiarkan besar mencak organisasi. Jadi itu memang seperti Pak Pairi dan para pendekar kita tadi cerita, itu lahirnya di tengah atau di kalangan rakyat. Di kalangan rakyat, Betul ini lahir dari rakyat. Untuk apa? Untuk melawan penjajah Belanda. Yang seperti tadi itu, yang gedung-gedung tadi itu ya, nampak jelasnya luar biasa. Dan hari ini kita ngambil gambar di Lempen ya, ini menggambarkan rakyat dulu, ini teman-teman PO. Kalau sudah ada di gubuk-gubuk ini kayaknya enjoy ini ya. Enjoy. Malah mereka santai-santai ini karena ingat perjuangan guru besar ya. Jadi PO itu kalau duduknya agak empuk, agak gak enak. Gak enak. Jadi ini semangat ini yang mesti ditularkan kepada generasi selanjutnya. Jadi itu tahun 27, kemudian Pak Jai terus sering koordinasi, konsolidasi di distrik Tempel. Dan pada tahun 30-an juga sempat nanti jadi redaksi wartawan beliau. Dan ketika diuber-uber lagi nanti sempat pindah di Tempel, sehingga putri yang kedua namanya Siti Habibah itu lahir di Tempel. Baru kemudian tahun 37-an Pak Jai balik lagi ke Lumajang. Nah, satu cerita Pak Jai juga kemudian ketika sering diinteli oleh polisi-polisi Belanda itu, sekedar cerita lagi, tahun 30-an kan menjadi DPO nomor wahid ini di Lumajang. Nah, yang inteli kalau ditempel itu pamannya, yang di Lumajang itu adalah salah seorang intel. Itu yang mana nanti jadi mertuanya itu. Jadi sering diinteli, tapi Pak Jai tetap hormat karena ternyata intel yang di Mantri Polisi ya dulu, intel itu Mantri Polisi yang di Lumajang ini punya putri yang cantik sekali, namanya waktu itu namanya masih Nona Salama ya. Iya. Masih Nona Salama. Karena sering kesana, sering silaturahmi, memang ayahnya Nyonya Salama ini adalah orang yang simpati pada perjuangan kemerdekaan. Akhirnya Nyonya Salama dengan Imam Sujai muda ini menikah pada sekitar Februari 1933. Iya. Jadi ya ceritanya seperti itu. Imam Sujai ini kemudian sampai mempunyai beberapa putra dan putri. Betul. Jadi ada 11 orang putra putrinya, nanti yang meninggal ada sekitar 3 orang, yang hidup sampai usia tua itu ada sekitar 8 ya kalau sekitar itulah 8. Jadi ada nama Pak Imam Hidayat, adalah putra sulung. Panggilannya Pak Gu. Ada yang kedua itu Pak Taufikur Rahman. Iya. Itu ada yang ketiga itu Pak Ahmad Yusuf. Sekarang dikenal Profesor Ahmad Yusuf. Ada yang keempat itu ada Bu Titik Sujarwati. Ada yang kelima nanti ada nama Bu Tuti. Bu Tuti Astuti ini semuanya kelahiran Lumajang ini. Nanti yang keenam itu ada kalau yang Bu Tuti ini kelahiran Malang ketika beliau sudah jadi Panglima Divisi. Oh iya. Jadi yang terakhir kelahiran Lumajang itu Bu Titik Sujarwati. Dan Bu Astuti itu kelahiran Malang tahun 46. Nanti setelah itu ada nama Pak Gempur. Ketika menghadapi perang gerilya, Pak Pendekar, Pak Jai masih juga punya anak ini. Ternyata romantis juga beliau. Perang tetap romantis. Jadi hamil. Jadi saat perang Ibu Salama ini hamil tua menghadapi agresi dan kemudian lahirnya di Madiun. Nah, itu Pak Ahmad Gempur. Dia masih sehat juga. Dan yang kemudian ada nama Ibu Sunarti. Itu lahir ketika beliau sudah tidak jadi panglima di Tulungagung. Ya. Dan yang terakhir ketika beliau sudah
balik ke Lumajang ada nama Imam Hidayatullah. Itu lahir di Lumajang lagi. Karena tahun 50 Pak Jai sudah ke Lumajang. Iya, iya. Kira-kira itu perjuangan Imam Sujai, yang mana beliau adalah lahir sebagai putra bangsawan, tapi beliau tidak mau dan menanggalkan kebangsawanannya untuk bersama-sama rakyat berjuang melawan penjajahan Belanda. Tidak dalam waktu yang pendek. Kalau yang banyak tokoh berjuang tahun sekitar 45. Beliau berjuang bersama Bung Karno dari muda. Dia sudah kenal betul sebagai sama-sama anggota masyarakat Islam. Tahun 17-18 itu Pak Jai muda ini sudah sering bergaul dengan Bung Karno yang nantinya terus bersama-sama. Barangkali itu yang bisa kita informasikan. Betul. Terima kasih Bapak Pendekar. Mungkin biar ini menjadi satu informasi awal, barangkali nanti kita akan tingkatkan ke informasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.